Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut mengulas game-game dari para legenda catur dunia. Kali ini game yang akan kita ulas dari legenda hidup Garry Kasparov. Saya tidak perlu mengulas profil pribadinya kawan, karena di internet sudah banyak tulisan mengenai Garry Kasparov ini, dan kita fokus saja ke permainannya. Permainan yang akan kita ulas ini saat Garry Kasparov melawan anak perempuan berusia 9 tahun dalam event simultan yang diikuti pemain-pemain junior Rusia tahun 2012 di Moskow, Rusia. Lawannya Kasparov seorang anak perempuan yang pernah menjadi juara usia U8 tahun 2010, dan game ini cukup menarik kawan. Bagaimanakah permainannya? Kita langsung ke atas papan. Lawan Garry Kasparov ini bernama Ekaterina Goltseva kawan, bermain dengan hitam, dan Kasparov mengawali permainan dengan pion E4, dan kita temui permainan Caro-Kann defense di sini, dan Kasparov memilih variasi advance atau variasi maju. Dan pada posisi ini kawan, langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam adalah melanjutkan pengembangan gajah ke peta F5 agar gajahnya nanti tidak terjebak. Selanjutnya hitam akan memainkan pion E6, atau pada posisi ini kawan, pion C5 juga bisa dimainkan atau pion G6 juga bisa dimainkan. Di sini hitam memilih langkah pengembangan kuda ke A6. Langkah ini masih ada beberapa pemain yang memainkannya kawan. Dan pada posisi ini apabila putih berpikir ingin menukarkan gajah dengan kuda hitam berharap struktur pion hitam di sayap menteri rusak, harusnya putih berpikir dua kali kawan, karena menukarkan gajah dengan kuda di awal-awal pembukaan seperti ini saya rasa tidak perlu dilakukan oleh pemain. Apalagi jika tetap dilakukan oleh putih kawan dengan langkah gajah pukul kuda, pion hitam tidak akan rusak kawan, karena hitam akan membalas dengan langkah menteri ke A5 skak, dan pion-pion hitam pun di sayap menteri akan baik-baik saja. Jadi pada posisi ini Kasparov tidak pukul kuda hitam, melanjutkan dengan pion C3 untuk memberikan kontrol di peta B4. Selanjutnya hitam melangkahkan kudanya ke C7. Hitam membuat langkah kuda berturut-turut di awal-awal pembukaan. Tentu langkah-langkah seperti ini sedikit menyalahi prinsip dasar pembukaan, karena akan membuang tempo perwira yang lain untuk berkembang. Apalagi Caro-Kann ini jenis pembukaan yang cukup pasit bagi hitam. Permainan berlanjut, Kasparov melanjutkan pengembangan gajah D3, mengontrol peta F5 agar gajah hitam tidak berkembang ke peta ini, dibalas dengan pion G6, dan sekarang kuda berkembang ke E2. Putih tidak mengembangkan kudanya ke F3 kawan, yang dikhawatirkan Kasparov mungkin gajah hitam punya kesempatan untuk berkembang ke peta G4 mengepin kuda, dan nanti hitam mungkin akan menukarkan gajahnya dengan kuda di peta F3, karena gajah peta terang hitam termasuk gajah yang pasif. Oleh karena itulah Kasparov tadi melangkahkan atau membuat langkah pengembangan kuda ke E2. Jika hitam membalas dengan langkah pengembangan gajah ke peta G4, pion F3 bisa dimainkan oleh putih. Dan di sini hitam melanjutkan dengan pion H5 untuk memberikan ruang bagi gajah atau kuda untuk bergerak ke peta ini beradu dengan gajah peta gelap putih. Kasparov rokade pendek, selanjutnya hitam mengembangkan kuda ke H6 untuk memberikan kesempatan bagi gajahnya berkembang ke peta F5 untuk beradu dengan gajah putih ini. Di sini Kasparov memutuskan untuk bertukar gajah gelapnya dengan kuda hitam, dipukul balik oleh gajah hitam. Selanjutnya kuda berkembang ke D2. Kuda hitam lompat ke E6, dan kuda putih ke F3 dibalas dengan langkah kuda ke peta F4 menyerang gajah peta terang putih, dan juga menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima, kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya beteng digeser ke E1. Langkah beteng ke E1 ini cukup vital kawan, dan termasuk sebuah jebakan bagi hitam. Pada posisi ini terlihat hitam sudah siap untuk melakukan rokade pendek. Tapi jika hitam melakukan rokade pendek di langkah berikutnya kawan, putih akan membalas dengan pion E6. Inilah maksud putih memainkan betengnya ke peta E1 tadi. Apabila pion putih ini disikat oleh gajah hitam, gajah putih akan pukul pion G6. Jika dipukul balik oleh pion F, beteng akan pukul balik gajah hitam dan memberikan pressure pada pion G6 ini. Dan dengan variasi ini, posisi putih jauh lebih baik. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat mempunyai kesempatan rokade pendek dan melihat ancaman pion maju ke depan, di sini Goltseva memutuskan memainkan pion E6 memblokade laju pion E.
Sebuah langkah defensif yang cukup bagus kawan, dan Kasparov melanjutkan dengan pion C4 untuk beralih melakukan serangan di sayap menteri karena posisi serangan di sayap raja terlihat stuck kawan, dan di sini direspon oleh Koltseva dengan langkah gajah D7 melanjutkan pengembangan dibalas dengan langkah menteri B3 dihadang oleh menteri hitam ke B6 dan menteri putih bergeser ke A3 untuk menghalangi raja hitam melakukan rokade pendek dan gajah mundur ke H6. Rencana untuk mengancam menteri di peta F8 kawan, dan setelah menteri bergeser, gajah bergeser dan rajanya pun bisa melakukan rokade pendek. Melihat menterinya akan diserang kawan, di sini Kasparov mendorong pion C5 dan menteri hitam mundur kembali ke D8 dan menteri putih bergeser ke C3. Menyiapkan pion A4 diikuti dengan pion B4 dan pion B5 untuk membongkar struktur pion hitam di sayap menteri. Di sini hitam merespon dengan pion B6 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, Kasparov lebih memilih memainkan pion B4. Dan akhirnya Koltseva memutuskan rokade pendek. Sekarang pion A4 persiapan pion B5 dibalas dengan pion A6 untuk memberikan kontrol lebih di peta B5. Kasparov melanjutkan memainkan kuda ke D2 untuk membantu serangan di sayap menteri kawan, dibalas dengan langkah pion B5 dan Kasparov menarik mundur kembali kudanya ke F3 karena merasa kudanya sudah tidak bisa memberikan backup serangan di sayap menteri, dan posisi kuda ini kawan juga mengontrol peta G5 agar gajah tidak bergerak ke peta ini. Permainan berlanjut, Koltseva melanjutkan langkahnya dengan menteri ke C7. Sekarang beteng putih naik ke A3 ingin mendobel beteng di lajur A kawan. Begitu juga beteng hitam naik ke A7, beteng E ke E1 dan beteng F bergerak ke A8. Dan sekarang pion G3. Raja hitam ke G7, raja putih ke G2, menteri hitam bergeser ke B8 dan menteri putih bergerak ke B2. Dan Koltseva melanjutkan langkah gajah C8, beteng naik ke A2 dan menteri bergeser kembali ke C7 dan menteri putih ke A1. Kasparov membentuk baterai 2 beteng plus 1 menteri. Biasanya susunan baterai seperti ini kawan disebut dengan Alekhine Gun yang dipopulerkan oleh Alexander Alekhine. Yang dengan susunan ini kawan, waktu itu Alexander Alekhine memenangkan permainan saat melawan Aron Nimzowitsch. Permainan berlanjut, hitam memainkan menterinya ke B7 untuk memberikan backup bagi pion A6-nya, dibalas dengan langkah pion A pukul pion B5. Jika dipukul balik menggunakan pion A kawan, hitam akan kehilangan betengnya. Oleh karena itu, hitam memukulnya menggunakan pion C. Selanjutnya, beteng naik ke A5. Sekali lagi, ini adalah jebakan kawan. Di langkah berikutnya, gajah putih akan pukul pion, melakukan pengorbanan pertukaran perwira, dan hitam akan kehilangan betengnya. Oleh karena itu, gajah hitam D7 balas hitam, dibalas langkah kuda ke G1. Sekarang gajah bisa bergerak ke G5. Setelah kuda tadi meninggalkan posnya sehingga peta G5 ini tidak ada yang menjaga kawan. Sekarang pion H4, gajah mundur ke D8 menyerang beteng. Dan di sini Kasparov menggeser menterinya ke C1. Mungkin di langkah berikutnya persiapan menggeser beteng ke lajur C juga kawan untuk mendorong pionnya maju ke depan. Tapi dengan melangkahkan menteri ke peta C1 ini, dia meninggalkan beteng yang ada di peta A5 dipukul oleh gajah hitam. Dipukul balik oleh beteng putih, selanjutnya gajah ke C6, memblokade laju pion bebas putih. Menteri hitam bergerak ke G5 ingin melakukan skak di peta F6, dihadang oleh menteri hitam di E7. Sekarang pion F4 dan gajah ke E8. Kuda putih F3. Gajah kembali ke C6 dan raja putih bergerak ke F2. Sekarang hitam atau Koltseva memutuskan bertukar menteri. Dipukul balik oleh pion F, selanjutnya raja ke F8. Pion G4, pion pukul pion mengancam kuda. Kuda ke H2 berbalik mengancam pion. Raja ke E7 memberikan jalan bagi beteng untuk bergeser ke sayap raja. Dibalas dengan langkah kuda pukul pion. Beteng bergeser ke H8, mengancam pion H4, di backup oleh raja. Selanjutnya, beteng A turun ke A8, kuda ke F6, beteng hitam naik kembali ke A7, membuat langkah menunggu. Gajah putih E2, persiapan pion didorong maju ke depan,
dan benteng A kembali ke A8. Di sini kawan, di langkah ke-45 ini setelah melihat permainan yang cukup tertutup, Kasparov memutuskan untuk menawarkan remis pada anak berusia 9 tahun ini. Dan tawaran Kasparov pun diterima dan permainan pun berakhir dengan kesepakatan remis di langkah ke-45 ini. Saya yakin kawan, tadi Kasparov tidak lebih dari 50% untuk mengeluarkan kemampuannya menghadapi anak yang berusia 9 tahun ini. Tapi melihat langkah-langkah dari anak yang masih berusia 9 tahun seperti itu kawan, sudah tidak diragukan lagi, memang dia sudah pernah menjuarai kejuaraan catur Rusia usia 8 tahun. Itulah kawan permainan Kasparov saat menghadapi anak yang masih berusia 9 tahun, anak perempuan bernama Ekaterina Koltseva, yang merupakan juara tahun 2010 di kejuaraan nasional Rusia umur 8 tahun. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Sehat selalu kawan dan sukses untuk permainan caturnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.